Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Zarkasi, dosen saya dulu. Halo Pak. Kemudian ada Pak Joko juga. Halo Iya, Bapak. selamat pagi Mbak Agra. Selamat pagi. Dan Mas Ipung, teman saya di Jogja, sekarang jadi dosen juga di ISI Solo gitu. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua sekalian di sini. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya dari Institut Seni Indonesia Surakarta, FSRD gitu. Teman-teman, semoga semua dalam keadaan baik ya. Saya dikasih ini dong, reactionnya dulu, tepuk tangan. Bisa nggak? Oke. Semangat ya semuanya ya. Oke, perkenalin dulu, saya Agra Locita Paramita. Panggilannya Mbak Agra, bukan Mas Agra ya, walaupun sering banget disangka Mas gitu. Apalagi kalau naik Rosalia Indah di Palur itu kalau mudik pasti disangka yang Mas Agra, Mas Agra. Nah, saya Mbak gitu. Saya tuh masuk ISI tahun 2004. Lama banget ya nih. Tahun berapa ini? 2020, udah 16 tahun yang lalu. Ya Allah, tua Pak, aku Pak. Terus udah kayak gitu, saya dulu mutusin hijrah dari Jakarta ke Solo untuk menempuh kuliah di ISI Surakarta gitu. Tadi saya ceritakan kenapa, karena saya tuh punya love and hate relationship sebenarnya dengan fotografi dan film gitu. Juga nih layaknya anak muda yang bingung dulu waktu mau kuliah apa ya sebenarnya gitu, nanti saya ceritakan. Nah, saya sekarang kerja di menjadi marketing dan program manager PT Asli Dagadu Jogja, mungkin ada yang tahu Dagadu di Jogja. Kemudian saya juga menjadi trainer bisnis di Business Export Development Organization di Bali gitu. Terus kemudian ya saya juga masih seniman. Jadi ini orang marketing, industri kreatif, cuman rada nyentrik lah gitu ya. Mungkin kalau ketemu ki opo ki Mbak Ramuto gitu. Seniman yang masuk ke bisnis nyemplung malah jadi trainer bisnis. Padahal teman-teman dulu saya itu kuliahnya di ISI Surakarta tuh televisi film. Tambah bingung toh? Oh, anak televisi film malah jadi trainer bisnis di kemudian hari itu ceritanya gimana? Nah, ini Mbak Laire ya. Pakai jaket biru udah senyum-senyum. Oke, ada Mbak Michelle. Nah, ini nanti kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Oke, saya mau share screen. Kita PowerPoint. Kelihatan ya, Mas Ipung ya, ininya ya. Oke, kelihatan. Halo teman-teman, iya ini nama saya Agra. Saya Agra Locita. Ini ilustrasi yang dibuat sama teman saya, lucu ya. Terus, ada emot. Kali ini saya mau bawain tentang love, life, dan studi lanjut seorang seniman, seorang pengajar, dan juga seorang pekerja industri kreatif. Nah, saya itu bermula punya hubungan yang love and hate relationship sebenarnya saya sama dunia seni itu. Kenapa? Karena bapak ibu saya dua-duanya seniman. Dua-duanya seniman tapi tidak mengizinkan saya untuk sekolah seni gitu. Awal mulanya. Terus ini dulu waktu saya kecil dulu sebelah saya bapak saya. Nah, karena emang lingkungan keluarga saya yang mungkin kurang umum gitu ya, dua-duanya seniman. Setiap hari dulu waktu saya kecil tuh saya belajar belajar seni di rumah gitu. Tapi ketika gede itu saya nggak boleh jadi seniman. Kata bapak saya, Agra, kamu tahu nggak kalau jadi seniman perempuan itu akan tantangannya banyak sekali gitu. Kamu bisa apa enggak gitu. Dan padahal saya tuh ya namanya polos-polos bodoh mungkin tuh ya waktu SMA gitu. Saya mau masuk televisi karena saya setiap hari nonton 7 jam TV waktu SMA. Terus zaman dulu ada Meteor Garden dan lain-lain gitu kan. Jadi saya tuh kayak adiktif sama TV gitu waktu SMA. Terus saya waktu itu sempat kepikiran mau masuk IKJ gitu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Solo sama mbah saya di Solo gitu. Nah, saya nemu deh di situ sekolah ada televisi film angkatan kedua waktu itu di ISI Solo gitu ya. Terus saya daftar pakai uang saya sendiri karena ibu bapak saya nggak ada yang tahu. Nanti kalau tahu saya dimarahin gitu.
karena disuruhnya masuk jurusan hukum, nggak boleh masuk seni saya itu. Nah, kenapa saya punya hubungan love and hate relationship? Karena setiap hari bapak saya dari waktu saya kecil itu ngomongin fotografi gitu ya. Fotografi dari saya kecil. Kayaknya nggak ada bapak-bapak normal lainnya tuh setiap kali ketemu tuh dia menceritakan tentang sejarah fotografi atau foto ini kenapa bagus dan lain-lain. Saya jadi kayak bosen. Kok bapaknya nggak nanya anaknya gimana kabarnya gitu. Teman-temanmu gimana, masak-masakannya gimana, bonekanya enggak. Jadi yang diceritakan fotografi. Jadi karena terlalu intens, saya tuh sampai bilang dalam diri saya bahwa nanti saya besar saya nggak mau, pokoknya saya jauh-jauh sama itu namanya dunia fotografi gitu, karena saya udah bosen diomongin setiap hari dunia fotografi gitu. Tapi ternyata ketika SMA zamannya mau prom night itu, saya tuh malah harus mendokumentasikan prom night ini, acara sakral anak SMA ini. Saya beli kamera pocket gitu, saya beli kamera pocket, itu pun saya belajar sendiri gitu, belajar sendiri. Nah, saya rasa ketertarikan fotografi saya muncul ketika SMA itu dan berlanjut di kuliah. Gitu. Nah, saat kuliah saya itu televisi film, cuma entah kenapa senangnya foto-foto gitu. Dari dulu senangnya foto-foto. Tapi saya waktu di Solo itu merasa belum dapat kolamnya. Ibarat saya ikan tuh saya belum dapat kolam gitu. Jadi saya selalu mencari-cari tipe kekaryaan saya ini pasnya di mana sih dikembangin gitu. Karena kok saya nggak terlalu cocok dengan modeling, saya juga nggak terlalu cocok dengan misalnya foto landscape dan lain-lain gitu. Saya sukanya foto-foto bangunan gitu ya. Nah, dan kebetulan saya itu kan orang milenial ya. Kalau dilihat milenial tuh saya tahun 86 gitu, sukanya kayak gitu, adventures, entrepreneur, tentang lingkungan, tentang ini ya, tentang digital, unik, terus hal yang sifatnya tentang mengembangkan diri sendiri dan lain-lain. Jadi selama periode saya kuliah itu saya selalu mencari gitu. Sebenarnya saya itu cocok di mana sih gitu. Saya sempat, jujur ya, saya dulu sempat waktu mau semester 7 gitu saya mau milih keluar dari isi Solo gitu. Karena saya bingung, saya seperti kayak terjebak gitu. Saya anak televisi film, cuman saya punya ketertarikan kok di fotografi itu terlalu intens gitu. Jadi saya sempat mau pindah, tapi namanya pilihan, kata ibu saya nih, kalau pilihan, ketika kamu udah ngambil satu, kamu harus menyelesaikan satu dulu itu. Gitu. Kamu udah ngambil pilihan itu, kamu harus tanggung jawab. Jadi kamu harus selesaikan dulu. Gitu. Jadi itu dengan penuh rasa tanggung jawab sama orang tua bahwa ketika saya memilih sesuatu saya harus menyelesaikan, maka ya saya harus menyelesaikan S1 saya dulu gitu. Ketika memang saya masih punya passion di fotografi gitu ya. Nah ini foto-foto jadul saya dulu, ampun lah ya. Ini mungkin Pak dosen saya, Pak Zarkasi ada yang tahu nih muka-mukanya ya Pak ya. Ini dulu tahun 2008 nih kita punya acara temu karya mahasiswa televisi dan film gitu ya. Ini saya pakai baju hitam gitu kan, songong-songong gimana gitu anaknya gitu ya. Ini di kampus gitu nih sama teman-teman saya satu angkatan. Terus di bawah juga waktu kita apa namanya hunting foto bareng gitu di Tawangmangu. Terus sebelah kanan itu masa-masa saya masih mungkin agak rebel gitu ya, rambut merah, mana-mana gotong tripod gitu, bawa kamera gitu. Hobinya tuh ke tempat bangunan-bangunan yang udah nggak dipakai gitu. Mungkin ini agak relate sama teman-teman ya. Jadi simpan fotonya di saat kuliah. Nanti dibahas lagi setelah udah lulus. Jadi materi presentasi. Oke, terus ketika saya lulus, saya itu bingung ya, terus terang teman-teman, karena di zaman saya itu televisi film, itu jurusan televisi dan film itu yang masuk itu gak harus dari anak televisi dan film ketika kamu bekerja di sebuah broadcast. Karena saya sempat magang jadi kameramen berita RCTI di Jakarta, itu rata-rata yang bekerja gitu ada yang nggak ada hubungannya sama broadcast gitu. Jadi saya di situ jadi tambah bingung kan, ngapain saya harus benar-benar menekuni satu bidang, tapi ketika saya bekerja itu bahkan orang lintas divisi untuk bekerja dan mereka bisa. Itu jadi pertanyaan besar buat saya gitu kan. Lalu apalagi ketika saya menekuni fotografi, saya di televisi film tuh selalu bersinggungan bahwa kamu ngapain nekun fotografi? Fotografi itu tidak terlalu bersinggungan sama televisi film, padahal ada director of photography gitu di dalam televisi dan film. Nah, itu kan jadi
pertanyaan mulu. Jadi ketika saya mau menguasai televisi film, berarti saya harus menguasai itu akarnya dulu, yaitu fotografi gitu. Saya berpikirnya seperti itu ya. Kalau saya selalu merasa bertanya dengan dunia broadcast, maka saya harus mempelajari eyangnya dulu nih, eyangnya sebelum gambar bergerak, yaitu gambar diam, yaitu fotografi gitu. Nah ini ibarat kita ya, waktu masih kecil gitu, nih ada preschool, dulu TK gitu, kita wah selalu antusias, pengen tahu apa tuh di sana, kenapa rumput goyang, itu kenapa, pokoknya yang serba antusias lah gitu. Terus SD misalnya kita belajar hal-hal yang sifatnya basic, SMP kita ditambahin tuh, misalnya ada seni, ada olahraga, ada matematika, IPS, kita diminta untuk menguasai banyak hal gitu. Ketika high school kita merasa oke, teman saya masuk universitas ini, saya harus masuk universitas yang sama, atau kayaknya ke depan itu bagus prospeknya di ekonomi dan hukum waktu zaman saya ya gitu ya. Jadi maka saya harus masuk sana gitu. Tapi dasarnya saya rada-rada gitu. Jadi saya masuk ketika saya merasa ada minat di dalam diri saya, yaitu nonton televisi 7 jam sehari, itu maka saya masuk ke jurusan itu gitu. Jadi itu mungkin ada bagusnya juga ya teman-teman. Ketika kamu punya sesuatu yang kamu pikir menarik dan kamu tuh selalu intens di dalam diri kamu gitu ya, keingintahuanmu, atau kamu bisa merasa melupakan waktu ketika melakukan itu ya, carilah gitu, carilah itu apa sih sebenarnya yang kalian sedang cari itu. Kemudian ketika kuliah, nah itu kuliah itu kita bersinggungan kan pada akhirnya antara keilmuan yang kita tahu dengan kenyataan yang ada di luaran, yaitu yang tadi saya bilang. Saya anak televisi film, masuk magang, ternyata di industri broadcast itu nggak perlu jurusan televisi film, yang perlu tuh S1 toh. Jadi mereka bisa dapat kameramen misalnya anak dari apa namanya perminyakan, nanti ada kehutanan, ada yang ini, pasti jadi bingung sendiri gitu ya. Wah ini ternyata sejenis bidang yang sebenarnya bisa dipelajarin orang banyak. Jadi sebenarnya pendidikan itu apa sih gitu? Kenapa saya harus melalui semua itu gitu? Itu pertanyaan besar buat saya. Nah terus saya melihat bahwa sebenarnya setiap hari itu, dalam 1 tahun kita tuh punya kesempatan melakukan perubahan di dalam diri kita atau mewujudkan semua hal yang kita pengen itu 365 kali 1 tahun. Berarti setiap hari itu sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu yang beda untuk mewujudkan dan mengambil kesempatan yang ada gitu. Jadi ketika saya masih dalam pencarian setelah lulus S1, saya melihat bahwa kok aku merasa bahwa kalau lulus saya langsung ke broadcast, pertama sainganku adalah orang-orang yang bisa dari jurusan manapun, maka kemungkinan adalah kedua saya akan dibayar murah gitu. Karena mereka bisa ngambil profesional itu dari bidang mana aja, tidak ada nilai plus di dalam diri saya gitu. Maka apa yang harus saya lakukan ketika saya pengen orang melihat saya ada nilai plus di situ, bahwa saya harus mengembangkan lintas keilmuan. Waktu itu ketika saya lulus saya berpikiran begitu. Terus yang kedua adalah bahwa ketika saya punya keinginan terhadap fotografi, ya saya harus ngejar itu gitu. Saya harus tahu sampai saya bosen, sampai saya moh gitu ya, males sama itu. Pokoknya saya harus tahu dulu gitu. Ada apa sampai saya kok kepengen banget belajar itu. Jadi itulah salah satu yang membuat alasan saya untuk meneruskan untuk S2 gitu. Karena saya merasa kalau saya waktu itu lulus S1 saja, maka saya akan istilahnya jadi pekerja industri gitu yang bersaing dengan orang-orang yang tidak dalam bidang yang sama gitu. Nah, ini sama hal ya, teman-teman. Segala pergulatan batin itu ibarat di dalam kepala kita tuh kayak design thinking lah gitu. Jadi kita selalu gusar. Nah, kalau gusar itu berarti pertanda bagus. Berarti kamu resah sama hidupmu gitu. Kenapa kamu resah? Berarti kamu merasa bahwa saya sebenarnya bisa loh lebih dari ini. Saya sebenarnya bisa loh melakukan yang lain selain ini gitu. Tapi kadangkala waktu kita baru lulus S1, kita akan mengikutinya apa? Ngikutin teman-teman. Teman-teman kerja di mana ya? Di kota ini kita akan ke sana. Teman-teman kuliah apa enggak ya gitu. Tapi kita enggak menilik diri kita sendiri sebenarnya kita itu sukanya apa dan kita maunya apa gitu. Nah, cobalah teman-teman ketika besok kan apalagi mau lulus gitu ya, mulailah memikirkan hal-hal yang pengen dilakukan. Jadi kayak semacam design thinking proses kayak gitulah. Apa sih sebenarnya problem yang mau diselesaikan oleh teman-teman? Dalam kasus saya adalah saya pengen mempunyai penghasilan yang lebih baik ketika saya lulus. Saya pengen punya peluang yang lebih baik ketika saya sudah
menyelesaikan S1. Saya pengen menekuni fotografi, itu problem saya gitu kan waktu saat itu. Terus kepada siapa misalnya saya tuh harus menyelesaikan segala hal itu. Nah, ya akhirnya saya mencari mentor-mentor di luaran sana gitu. Saya ketemu dengan banyak orang dan saya ceritakan perihal apa yang saya rasakan gitu. Kayak misalnya saya membawa karya-karya fotografi saya kepada orang-orang mentor-mentor yang ada di Solo, yang ada di Jogja, ketemu orang bidang lintas divisi, ini sebenarnya karya saya ini mengacunya kemana ya gitu. Sampai pada akhirnya ada yang melihat karya foto saya dan bilang bahwa Agra, kayaknya kamu nih lebih ke fine art fotografi loh gitu. Jadi kalau kamu selalu merasa tidak nyaman dengan foto modeling ya, misalnya kayak walaupun ya saya waktu kuliah itu saya juga kerja gitu, kerja buat bayar kuliah, jadi kayak mulai dari motreting kafe, dibayar nasi kotak ayam gitu kan, sampai akhirnya saya bisa motret untuk kalender tahunannya Bank Indonesia misalnya gitu. Ya saya lakukan walaupun dengan segala tidak sukaan atau suka dan banyak hal kan namanya pertanyaan gitu ya. Dan itu saya mencari orang kira-kira yang bisa memberikan saya jawaban, mentoring gitu. Terus kemudian ide apa sebenarnya yang bisa dilakukan ketika saya mempunyai masalah itu. Nah, adalah solusinya saya harus mencari kolam saya. Kalau saya ikan, saya harus nyari kolam saya di mana saya bisa ketemu orang-orang yang seaneh saya, terus mungkin punya permasalahan yang sama, dan saya bisa mengembangkan diri saya di kolam itu gitu. Kayak gitu. Terus kemudian solusinya apa? Nah, waktu itu saya memikirkan bahwa mungkin saya harus nyoba untuk punya pengalaman lain di kota lain, sehingga saya punya relasi yang bertambah, saya punya lingkungan teman-teman yang tidak hanya di bidang pertunjukan gitu ya, saya punya teman-teman di bidang seni rupa dan lain-lain gitu, atau mungkin dari universitas yang lain gitu kan, kalau di Jogja lebih banyak mahasiswanya gitu, saya pikir gitu. Jadinya saya memutuskan untuk pindah ke Jogja. Terus kayak saya memikirkan lagi kepada orang lain ketika saya sudah kuliah, apakah ini bisa menyelesaikan masalah saya atau sebenarnya saya sudah melakukan perubahan terhadap diri saya sendiri gitu. Itu di ini. Terus ini sebentar, ada error. Mas Ipung, maaf nih, laptopku rada berbulet-bulet. Gimana? Dibantu share? Boleh? Sorry ya. Dia kayak bermuter-muter gitu. Muter-muter ya. Switch dulu ke laptop. Sorry. Jadi gitu teman-teman, sebelum masuk yang ke selanjutnya. Jadi ketika kamu bingung di masa-masa bingung, apalagi pasti saya merasakan kalian akan bingung setelah besok ya, banyak tuntutan dari orang tua misalnya, wah kita tuh udah bayarin kamu ya sebanyak setahun berapa tahun ini, ya kalikan aja ya, itu kan bentuk investasi ya buat teman-teman. Nah, oke. Tadi yang terakhir. Oh ya, sebelumnya. Ini ya sebelumnya atau atasnya lagi? Oh iya, betul. Itu yang tadi, Mas. Oke. Nah, ini sebenarnya ketika kalian memilih pendidikan ya. Jadi setelah kalian lulus, itu tadi yang saya bilang bahwa kalian harus bertanya pada diri kalian sendiri, sebenarnya ada nggak sih yang masih kalian cari? Kalau misalnya kalian merasa enggak, hidupku lempeng-lempeng aja, nggak ada yang aku cari, itu mungkin itu masalah besar. Tidak ada masalah, itu masalah ya teman-teman. Jadi kalian harus mencari apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan gitu. Oke, ketika misalnya kalian ingin menjadi pengajar, maka otomatis kalian harus lanjut S2. Atau ketika kalian ngambil S2 adalah kalian ingin mengembangkan minat yang mungkin belum kalian temukan di S1 gitu. Tapi jangan misalnya ketika kalian ngambil S2 hanya karena kebutuhan untuk bekerja, karena sekarang pun orang yang sudah S2 itu banyak yang tidak bekerja gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika ngambil profesi atau ngambil kuliah itu harus dengan apa yang sebenarnya kalian cari dan kalian butuhkan.
ibarat pendidikan itu sebenarnya punya banyak, saya bisa bilang, manfaat ya dari 3 hal. Yang pertama, perihal untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian punya pendidikan yang lebih dari yang pendidikan tuh bisa apapun ya, bisa kalian lanjut S2, bisa kalian belajar dari pengalaman dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah kamu bisa mendapatkan nilai plus dari segi finansial. Itu pasti. Ketika memang misalnya pendidikan yang kalian ambil itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan kalian gitu. Jadi kayak misalnya saat ini saya memang tidak bekerja di universitas, tapi dengan kemampuan saya S2, maka saya bisa menjadi trainer untuk di lembaga pelatihan, atau misalnya saya bisa menjadi dosen tamu di tempat lain gitu. Jadi unsur S2-nya itu masih kepake lah di situ. Terus bahwa dengan kalian mengetahui sesuatu ya, kalian punya pendidikan lebih, itu investasi itu ada di kepala. Dan itu nggak bakal hilang, karena itu dibawa sama kalian, sama badan gitu. Nggak sesuatu hal yang bisa kalian titipkan atau kalian kasih ke orang lain, kecuali kalian membagi ilmu yang kalian punya. Nah, itu juga akan melatih bagaimana misalnya cara kita bisa hidup lebih sehat juga, terus bagaimana sebenarnya kita menjauhkan tindakan kita dari hal-hal yang kriminal ya, karena kita akan selalu memikirkan pro cons-nya dan lain-lain. Terus kemudian secara otomatis untuk sosial itu akan mengurangi misalnya tingkat pengangguran, terus kemudian kriminal dan lain-lain. Kemudian dari segi pendapatan itu juga pada akhirnya dengan kemampuan kita berpikir, kita akan lebih melakukan hal-hal yang sifatnya saya bisa bilang produktif dan efisien kali seperti itu ya. Jadi itu juga perihal pendidikan itu bukan hanya semata-mata kalian menekuni bidangnya, tapi itu melatih bagaimana cara kalian bisa membuat keputusan itu. Jadi apa namanya? Proses pendidikan itu bukan penting di bagian nilai, berapa IPK yang kalian penuhin itu masuk kalau saya bilang itu sebagai sistem ya. Kalau kalian mau S2 minimal kalian IPK sekian, tapi yang lebih dari itu adalah ketika kalian melakukan atau menggeluti suatu pendidikan di universitas ataupun dimanapun itu, kalian secara tidak langsung mengubah struktur bagaimana cara kalian berpikir. Jadi pendidikan itu bagus. Jadi pendidikan bukan perihal nilai, bukan juga perihal saya bisa bilang apa ya, linier dan non linier gitu. Karena kita sebagai individu yang menarik, kita punya pengalaman setiap orang beda-beda. Nah dari situ aja kita bisa mempunyai kesimpulan ataupun pendapat ataupun informasi yang setiap orang akan beda karena itu personal gitu. Oke, lanjut Mas Ipung. Nah, pahamilah juga teman-teman ketika kalian belajar, itu kalian harus memikirkan sebenarnya kalian itu tipe orang yang belajar seperti apa. Ada yang misalnya belajar dengan cara dia melihat gambar. Ada yang dia lebih fasih kalau dia mendengarkan sesuatu, mungkin podcast atau misalnya webinar dan lain-lain. Ada yang ketika dia kinektis ya, jadi harus memegang sesuatu dan dia bisa belajar dari itu. Atau misalnya hal yang bisa kalian ketemukan hubungan dengan interpersonal, dengan cara kalian melihat observasi orang dan lain-lain gitu. Lanjut Mas. Nah, ketika saya memutuskan untuk S2, salah satunya yang jadi target dalam saya adalah saya ingin bekerja di Jogja dan tinggal di Jogja, maka saya harus punya networking. Gimana caranya saya punya networking? Di dalam kuliah itu, saya harus punya teman yang sebanyak-banyaknya. Karena banyak hal yang saya ingin lakukan gitu. Saya ingin punya hubungan dengan pertemanan, saya pengen punya oportunitas, saya pengen punya kenalan, saya pengen punya peluang untuk bekerja gitu. Jadi selama saya kuliah saya juga tidak hanya melulu belajar, tapi saya sebenarnya mahasiswa yang rada bandel karena saya sukanya main game gitu. Waktu S2 juga saya suka main game. Tapi nggak apa-apa. Dari hal-hal seperti itu, minat saya itu saya menjadi punya banyak relasi di situ. Lanjut, Mas. Perihal pendidikan, teman-teman, itu juga tidak hanya apa yang kalian belajarin ya. Kalau di saya dulu kan penciptaan seni fotografi, itu kan banyak hal-hal yang sifatnya teknis, ataupun bikin pameran. Tapi sebenarnya semua hal yang kalian pelajarin di universitas itu melatih untuk soft skill kalian. Jadi bagaimana kalian belajar untuk empati terhadap orang lain gitu ya. Empati itu bisa berarti kalau misalnya ini ada suatu tugas, maka peranan apa yang bisa saya ambil di situ gitu.
kemudian coaching dan mentoring, bagaimana kalian mendapatkan mentoring dari dosen kalian atau dari orang-orang sekitar, tapi kalian di hal yang sama juga melakukan coaching terhadap orang lain ya. Jadi kayak pendampingan, menjelaskan ke teman-teman dan lainnya. Terus kemudian mengembangkan diri, personality development, kemudian kalian juga memotivasi orang lain atau memotivasi diri sendiri, kemudian belajar untuk bernegosiasi gitu. Kalian belajar untuk mengelola waktu, time management, kalian belajar tentang apa itu kreativitas, kemudian apa itu komunikasi. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang perlu kalian bangun ketika kalian ada di dalam perguruan tinggi gitu, maupun di dalam kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya ketika kalian kerja industri, hal inilah, poin inilah yang akan menjadi penyelamat kalian ketika bekerja. Karena sekarang industri tidak lagi melihat IPK, industri tidak lagi melihat kamu lulusan mana, jurusan mana, siapapun bisa, tapi soft skill yang bagus itu akan mendapatkan peluang yang lebih baik. Lanjut, Mas. Nah, misalnya gini ya, saya itu ketika saya lulus S2 itu, saya diultimatum sama ibu saya, kalau misalnya kamu lulus S2 nih, kamu nggak kerja, kamu saya mau balikin ke Jakarta. Kan parno ya, saya udah membangun networking, saya udah gila-gilaan pengen kerja, terus kemudian belajar fotografi di Jogja, masa saya dikirim lagi ke Jakarta, saya suruh kerja jadi di pegawai atau di lingkungan yang hiruk pikuk gitu, kan saya pengen yang lebih ada unsur budaya, seni yang erat dan lain-lain gitu, saya nggak mau. Karena saya dulu sering dibabuin sama teman-teman untuk bikin pameran, kemudian saya dipercaya untuk menjadi manajer residensi di Cemeti Art Gallery, kan Cemeti Art and Society gitu. Nah, salah satunya adalah saya ketemu seniman dari Belanda, ini salah satu seniman yang saya manajemenin, namanya Baron Strik. Dia itu menggunakan medium foto itu untuk membuat karya yang kemudian di dalam fotonya itu dia respon lagi menggunakan media lain seperti kain dan lain-lain yang kemudian dia jahit. Jadi pengalaman bidang lintas divisi ini yang akhirnya membuat saya punya kemampuan informasi yang lebih banyak mungkin dari teman-teman sejawat saya ketika misalnya teman-teman lainnya hanya belajar di bidang fotografi aja gitu. Tapi bagaimana misalnya fotografi dengan seni rupa, bagaimana fotografi dengan misalnya bidang kemanusiaan dan lain-lain, itu bisa banyak hal. Lanjut, Mas. Atau ketika saya selesai, karena saya orangnya agak impulsif, suka belajar banyak hal, saya selesai di residensi, saya mendapat tawaran untuk menjadi produser film gitu. Ini saya sama sutradara saya, Tamara Sogaulu dari New York gitu. Kemudian kita membuat suatu film yang kita sertakan di festival, dan terakhir itu bisa dibawa di Cannes Film Festival ya di Eropa gitu. Bahkan ini diputar banyak juga di beberapa festival di Amerika. Nah, kalau ditanya, aduh Mbak, nggak takut Mbak punya produsernya orang sutradaranya orang Amerika, terus krunya ada yang dari LA, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja. Ya aku ya takut, tapi ya tak coba. Harus risk taker gitu, harus berani ngambil tantangan. Urusan nanti bahasanya nggak lancar, nanti ada konflik, ada macam-macam, ya itulah pembelajaran sebenarnya gitu. Ketika kalian mencoba sesuatu yang baru, terus kemudian apapun itu hasilnya, itu pasti jadi hal yang bisa kalian pelajarin dan jadi reminder untuk kalian bahwa oh biyen aku pernah ada kasus seperti ini, maka solusinya harus seperti apa gitu. Itu. Jadi ini aja saya ngerjain film sampai mimisan ya. Maksudnya bukan film yang nyantai ya kerjanya, enggak ya, beneran dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, 3 hari non-stop, dan dikerjakan semuanya full 1 bulan gitu ya. Nah itu menyenangkan, banyak pengalaman, resiko ada pasti, cuman di situ juga banyak pembelajaran. Lanjut Mas. Nah dengan misalnya keingintahuan yang besar, saya juga satu sisi punya kesenangan untuk mengajar, untuk berbagi dengan orang lain hal-hal apa saya yang punya gitu ya. Itu yang akhirnya juga saya bersinggungan dengan teman-teman NGO juga gitu ya. Terus saya sempat dikirim juga tahun lalu ke Wakatobi untuk ketemu komunitas di 4 pulau di area Wakatobi gitu, di mana mereka masing-masing punya pengelolaan pengetahuan mereka sendiri gitu. Lantas apa hubungannya sama fotografi gitu kan? Apa hubungannya sama televisi film? Ya mungkin waktu saat itu tidak ada hubungannya, tapi
saya bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang ada di dalam kuliah itu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana sebenarnya pengelola pengetahuan ini juga menggunakan medium alat rekam ya, walaupun tidak sepenuhnya harus yang expertise atau apa, tapi itu saya masih menggunakan metode-metode pembelajaran fotografi di dalam mengajarkan kepada teman-teman di NGO dan komunitas yang ada di Indonesia juga gitu. Lanjut, Mas. Atau misalnya ketika saya seorang seniman fotografi dan juga anak televisi film, tapi bekerja di lingkungan industri desain yang ada hubungannya juga dengan penjualan gitu ya. Jadi apalagi industri yang saya geluti sekarang dan tempat pekerjaan saya ini bukan hal yang main-main karena stafnya juga banyak, rekan-rekannya banyak, kemudian output yang harus dihasilkan tahunan itu juga besar gitu. Nah, di situ saya juga jadi belajar bagaimana saya mempelajari marketing. Jadi teman-teman, self branding itu juga penting dan kamu juga harus mengetahui bagaimana caranya ketika skill yang kamu punya itu bisa ada output untuk menjual. Apakah itu kepada perusahaan yang mencari kamu, ataukah itu bentuknya jasa yang bisa kamu berikan kepada orang lain gitu. Nah, ini pun ketika misalnya saya sudah S2, saya bekerja di industri kreatif, saya masih bisa punya kesempatan untuk sharing kepada teman-teman universitas gitu. Di universitas ini dengan teman-teman DKV ya, waktu itu di Malang gitu, ada sekitar 200-an orang, dan asik-asik aja gitu. Jadi perihal S2 itu kalian nggak harus lantas saya harus menjadi dosen, tapi kalian bisa menjadi pengajar di bidang apapun itu gitu, di situasi apapun itu. Lanjut. Nah, ini misalnya ketika kami teman-teman penciptaan seni fotografi belajar untuk membuat suatu pameran, kemudian direspon di media publikasi, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini tuh saya belajar bagaimana untuk menjadi markom kali ya, bagaimana untuk menjadi public relation yang baik terhadap terhadap pers dan lainnya. Dan di situ saya belajar dari pameran ini, pameran-pameran yang diadakan sewaktu kuliah, saya belajar bagaimana untuk belajar manajemen seni yang baik yang pada akhirnya itu bisa menjadi bekal saya untuk mencari kerja dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini adalah satu proyek yang saya pengen ceritakan bahwa ini proyek besar saya ketika saya baru masuk Dagadu gitu ya. Saya mengkolaborasikan antara industri kreatif dengan teman-teman seniman yang ada di Jogja. Jadi itu Equator Festivalnya ada Mas Ipung kayaknya dulu ya, Mas Ipung ya. Dulu terlibat di sini juga gitu. Nah, ini adalah momentum ketika saya, oh ternyata bisa juga ya seorang seniman, seorang pekerja kreatif ketika dihubungkan dengan suatu industri, kita bisa melakukan atau kegiatan hal yang sifatnya juga bisa membrandingkan suatu tempat atau suatu brand gitu dengan cara mengelaborasikan hal-hal yang sifatnya kreatif gitu. Jadi ini menyenangkan lah. Event ini menyenangkan. Acara seni rupa, cuman kita kolaborasikan dengan industri kreatif. Lanjut, Mas. Atau misalnya ketika saya waktu saat itu masih program manager di Dagadu Jogja, saya membuat program mata kuliah pilihan. Jadi seorang manajer di suatu perusahaan industri menyodorkan ide kepada dua universitas di UKDW dan di UGM di arsitektur, bagaimana sebenarnya saya bisa ngajar di sana selama 6 bulan. Jadi waktu itu mata kuliah pilihan judulnya Creative Planner. Nah, Creative Planner ini membuat suatu program di mana dua universitas ini bisa saling belajar. Jadi anak UKDW bisa belajar di UGM, UGM bisa belajar di UKDW, terus kita melakukan studi banding bagaimana membuat suatu produk dari bahan-bahan yang diproduksi oleh orang gitu ya, orang-orang yang ada di daerah Jogja, daerah Klaten dengan menggunakan lurik gitu, bagaimana proses pembuatan kain itu dilakukan, kemudian mereka membuat prototipe produk, kolaborasi dengan teman-teman yang mendapat korban gempa gitu ya, yang difabel gitu, terus kemudian produknya dibuat prototipe, bisa di pitching, kemudian dijual kita ketemukan dengan buyer-buyer yang bisa membeli produk mereka gitu. Jadi itu gabungan antara keilmuan yang diperoleh waktu kuliah, tapi juga ada unsur bisnis di dalamnya sehingga kita bisa membuat kayak suatu mata kuliah yang ada hubungannya dengan bisnis. Dan ini
menyenangkan lah. Program ini menyenangkan dan outputnya cukup baik untuk mereka semua. Lanjut, Mas. Ibarat manusia, kita itu kan diciptakan Tuhan itu secara strukturnya aja kan berubah-berubah ya. Dulu misalnya mungkin kita jalannya hanya berapa langkah, kemudian kita bisa sampai yang berlari. Nah, begitu juga dengan kemampuan kita gitu. Kemampuan kita itu bisa berubah seiring dengan keseriusan kita atau minat kita untuk menekuni sesuatu atau merespon apa sebenarnya yang ada di sekitar kita gitu. Lanjut. Jadi teman-teman, ketika misalnya kalian memikirkan apa sih yang bisa saya kerjakan untuk masa depan saya, kalian harus paham bahwa setiap hari itu adalah peluang, dan bagaimana kalian memanfaatkan peluang itu adalah dengan mempunyai manajemen waktu yang baik. Setiap hari itu harus mempunyai prioritas gitu. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan, apa sebenarnya yang kalian ingin tuju gitu. Misalnya kalian, saya ketemu nih mahasiswa ya, saya tanya, kamu pengen apa? Saya pengen kaya, Mbak. Oke, penerjemahan kaya kamu tuh seperti apa? Kaya berapa rupiah? Caranya bagaimana? Apa yang kamu persiapkan untuk mendapatkan standar yang kamu butuhkan? Nah, itu hal-hal seperti itu tuh yang harus kita lakukan gitu. Kita harus membuat rencana untuk itu. Jadi kita nggak bisa cuma diam, pasif, nunggu orang di toel gitu ya untuk ngasih peluang, tapi buatlah peluang untuk dirimu sendiri. Gitu. Selanjutnya, Mas. Jadi gitu dari saya kali ini. Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab. Terima kasih Mas Ipung untuk bantuannya.